Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat percikan iman yang Allah muliakan, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita semua masih diberi umur, diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan, karena yakinlah ada orang yang lebih muda dari kita sudah dipanggil oleh Allah, dan alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan. Semoga sisa umur yang Allah titipkan kepada kita bisa kita isi dengan amalan-amalan terbaik yang mendatangkan ridho dan cintanya. Pagi ini kita akan bahas tafsir Al-Hikmah, seperti yang ada di tangan saya, tafsir Al-Hikmah. Kita akan membahas surat Al-Insyiqaq, melanjutkan pembahasan minggu lalu. Surat Al-Insyiqaq, surat ke-84, dan kita akan membahas ayat ke-16. Ayat ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala uqsimu bisyafaq. Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja. Sahabat yang Allah muliakan, banyak sekali di Quran kalimat-kalimat sumpah, wasyamsi waduhaha, demi matahari. Kemudian wallaili idza yaghsha, demi malam. Ya. Lalu di sini fala uqsimu bisyafaq, aku bersumpah demi cahaya yang ada, cahaya merah yang ada pada waktu senja. Kalau Quran menggunakan demi, maksudnya kita disuruh untuk tafakur, merenung. Sisakan waktu untuk melihat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah Anda mengamati ufuk yang memerah, ya, ketika mau memasuki waktu maghrib? Seringkali orang sengaja datang ke pantai untuk melihat indahnya cahaya ufuk yang kemerah-merahan yang mewarnai ujung pantai, ujung laut. Tak sedikit kita menikmati indahnya gunung justru pada saat matahari terbenam. Tidak sedikit orang yang merasa hatinya terharu biru melihat cahaya ufuk merah. Kalau kita pernah naik kapal pesiar, maka keindahan yang dinikmati oleh para pelancong yang ada di kapal pesiar itu salah satunya adalah ketika matahari saat mau tenggelam. Nah, itu yang disebut dengan cahaya merah di waktu senja, ufuk, dan itu tanda waktu maghrib sudah tiba. Waktu berbuka sudah tiba, yaitu ketika ufuk merah itu tampak. Dan ketika ufuk merah itu menghilang, itu tanda waktu maghrib itu habis. Nah, karena kita ada di kota yang mana cahayanya sudah kabur dengan cahaya-cahaya buatan manusia, cahaya lampu, maka keindahan cahaya ufuk itu seringkali tidak ternikmati. Karenanya seringlah kita menyengaja datang ke pantai, kita menyengaja datang ke puncak gunung, kita menyengaja naik kapal laut tujuannya untuk menikmati indahnya ufuk, karena kalau di kota, keindahan itu sudah terkaburkan oleh cahaya-cahaya lampu. Tapi inti dari ayat ini,
kita disuruh merenung. Fala uqsimu bisyafaq. Coba kamu renungkan bagaimana indahnya cahaya merah pada waktu senja. Walaili wa ma wasaq. Demi malam dan apa yang menyelimutinya. Saudara-saudaraku tercinta, saat malam tiba, seolah bumi itu diselimuti. Wal qamari idza tasak. Dan bulan bila sudah sempurna menjadi purnama. Ini semua bicara tentang keindahan sebenarnya. Supaya kita tafakur, supaya kita merenung. Seringkali kita menikmati indahnya bulan purnama. Sama seperti yang tadi saya ceritakan. Indahnya bulan purnama kadang tak begitu terasa kalau kita di kota besar. Karena sudah kabur dengan cahaya lampu. Tapi coba ya, teman-teman ada di daerah pegunungan, kita ada di pantai, ya, kita ada di lautan, luar biasa sekali indahnya bulan purnama. Walaili wa ma wasaq, demi malam saat menyelimuti bumi. Wal qamari idza tasak, dan bulan saat menjadi purnama. Bulan itu bertahap. Mula-mula bulan sabit, ya. Bulan untuk menunjukkan bahwa itu tanggal-tanggal awal dari penanggalan Hijriah. Latar kabun tobakon antobak. Sungguh kamu akan menjalani hidup tingkat demi tingkat. Nah, ini pelajaran berharga. Matahari terbenam itu latar kabun bertahap. Dari mulai terbit terus, ya, ada di tengah-tengah terus sampai akhirnya menghilang di balik bumi. Bukan ditelan bumi, ya, di balik bumi. Muncullah malam. Tapi sebelum muncul malam, matahari masih menyisakan keindahan, yaitu cahaya merah ufuk atau syafaq, ya, cahaya merah yang ada di waktu senja. Kemudian begitu malam masuk, nah, muncullah bulan. Bulan pun tidak sekaligus, tidak langsung purnama, tidak langsung utuh. Wal qamari idza tasak, demi bulan saat mencapai puncaknya purnama, bulat utuh. Sebelum itu semuanya latar kabun tobakon antobak. Kamu itu meningkat setahap demi setahap. Sahabat tercinta, tolong camkan ayat ini, bahwa segala sesuatu itu bertahap. Makanya kalau kita belajar Al-Quran bertahap, tidak apa-apa bacaan kita salah. Walladzi yaqra'uhu wa yata'ta falahu ajron. Orang yang baca Quran terbata-bata baginya 2 pahala. Jadi kita disuruh untuk menjalani proses, ya. Tidak ada orang yang langsung bisa bahasa asing fasih, ya. Bahasa Inggris fasih, Jerman fasih, bahasa Arab fasih. Nggak ada yang kayak begitu. Semua latar kabun tobakon antobak. Kamu itu meningkat setahap demi setahap. Kemudian lihat anak-anak kita. Dia tidak langsung bisa lari. Dia merangkak dulu, belajar jalan dulu, sampai akhirnya bisa lari. Coba apa sih yang tidak bertahap dalam kehidupan? Makanya kita juga kadang harus sabar menghadapi bertahapnya orang. Gitu. Kan kita sabar menghadapi anak kita yang tadinya merangkak, terus latihan jalan, sampai akhirnya lari-lari. Bahkan kita akhirnya terkalahkan. Kita juga harus sabar menghadapi kebertahapan orang. Seringkali orang curhat sama saya. Kenapa ya? Anak saya kok susah pisan. Ibu itu lupa kalau dia itu baru soleh setelah nikah. Ya. Dulu juga dia itu ketika SMA bermasalah, ketika kuliah bermasalah. Ya, setelah nikah juga masih bermasalah. Ya, setelah nikah 10 tahun baru kelihatan lurus. Nah, kita juga harus memahami bahwa semua orang itu punya kebertahapan yang beda-beda.
Makanya kita butuh sabar ngadepin orang, ya. Butuh tabah. Kalau suami ibu belum soleh, sing sabar, bertahap aja, ya. Berdoa, berikhtiar, terus saja begitu. Kalau istri kita belum soleh, ya sabar. Semua ada waktunya, bertahap. Anak kita belum soleh, ya bersabar. Kita pahami ada proses, ya. Dan anak kita soleh kan belum tentu oleh tangan kita. Boleh jadi oleh tangan orang lain. Oleh lisan orang lain. Oleh nasihat orang lain. Gitu. Jadi dari sini kita menyadari bahwa hidup itu butuh proses. Iman itu butuh proses. Semua butuh proses. Segala sesuatu yang melewati proses terlalu cepat, itu juga nggak bagus kan. Coba tanya dokter gizi deh. Tanya dokter gizi. Kan ada orang yang nurunin berat badan, ya. Seminggu 10 kilo, nggak sehat pasti. Nggak sehat. Walau bagaimanapun, menurunkan berat badan itu bertahap. Karena kita ini berat badan naik juga bertahap. Ibu, waktu belum nikah, bajunya apa? S apa M? Oke, S ya. Sekarang apa? XL kan? Nah, ibu dari baju M ke XL itu kan tidak 2 hari. Ya, anak pertama bajunya jadi M. Jadi kan baju ibu tadinya S. Punya anak, jadi M, ya. Nah, punya anak lagi jadi L, ya. Nah, badan ibu teh. Punya anak lagi jadi XL. Nah, karena ibu sering kali menghabiskan sisa makanan anak, nah sekarang badan ibu apa? XXL. Nah, setelah berapa lama? Setelah 10 tahun. Dari nikah sampai sekarang ini, badan ibu, baju ibu, bukan badan ya, baju biar tidak tersinggung. Baju ibu jadi XXL, padahal dulu lagi kuliah mah S. Ya, dari S ke M, ke L, XL, XXL, itu kan butuh 10 tahun. Tiba-tiba ibu ingin menurunkan berat badan. Dari 10 tahun, langsung sebulan. Itu pasti hancur badan ibu, pasti rusak badan ibu. Kenapa? Karena merusak law of nature, merusak sunnatullah, merusak hukum alam. Jadi turunkan berat badan kita latar kabun natobakon antobak, bertahap. Seminggu sekilo, itu sudah bagus banget ya. Seminggu setengah kilo, terus. Tapi konsisten istiqomah. Jadi saudara-saudaraku tercinta, ciri dari kehidupan itu semuanya butuh proses. Soleh itu butuh proses. Nggak ada orang satu kali ngaji langsung soleh. Nggak ada. Pasti ada kebertahapan. Makanya ada orang yang baru insaf kan suka galak tuh. Kalau orang baru taubat, galak pisan. Tapi lama-lama dia itu menjadi terasah. Saya sering kali kalau orang galak itu pasti baru taubat. Nah, orang kalau baru belajar bela diri, pasti petantang-petenteng. Orang belum belajar bela diri, disangkanya ilmu bela diri itu sebesar yang seluas yang dia pelajari. Padahal dia baru belajar bela diri itu baru 3 minggu. Petantang-petenteng. Tapi orang yang sudah tahunan, ya, belajar bela diri, ilmu bela dirinya sudah tinggi, nggak akan kelihatan dia orang yang menguasai bela diri. Makanya orang kalau baru tobat, coba Anda lihat, itu galak itu. Ya. Ini haram, itu haram, wah segala haram kan gitu. Nah itu baru tobat biasanya. Tapi kalau lama-lama dia belajar, sudah mulai lebih wise, lebih bijak dalam bicara, ya, lebih arif. Jadi orang itu dengan ilmu yang luas dia semakin bijak. Nah, dengan ilmu yang luas dia semakin bisa memahami persoalan E to Z-nya, A ke Z-nya itu dia pahami. Nah, semua itu menurut Allah latar kabun natobakan antobak. Itu nggak sekali, tetapi kamu itu menjalani hidup setingkat demi tingkat. Kita ini ya menguasai ilmu setingkat demi setingkat.
Sekolah setingkat demi setingkat. Itulah law of nature. Itulah sunnatullah. Itulah rumus kehidupan. Bahwa hidup itu oleh Allah diciptakan bertahap. Bertahap. Allah berkuasa menjadikan tiba-tiba celekwe bumi. Tapi kan kita tahu ya, ada yang namanya teori Big Bang. Letusan dahsyat. Bumi kita bisa layak ditinggali itu setelah berjuta-juta tahun. Itu kan semua berproses. Allah berkuasa ujuk-ujuk celekwe jadikan bumi. Tapi Allah mengajari kita proses. Bahwa bumi kita yang kita tinggali ini berproses melalui jutaan tahun. Setelah terjadi ledakan dahsyat di alam kesemestaan ini. Nah, saudara-saudaraku tercinta, ini harus betul-betul kita mengerti supaya kita bisa bijak melihat orang. Jadi kalau anak kita belum soleh juga, nggak doa terus. Berdoa, berdoa, berdoa. Mungkin ini prosesnya ya. Ada yang cepat, ada yang lambat gitu. Semuanya perlu kita hadapi dengan sabar karena segala sesuatu itu berproses. Kadang kita yang menjalaninya, ini orang asal nggak berubah-ubah ya gitu loh. Tapi teman-temannya mah akan bilang, kamu tuh udah berubah loh. Nah gitu. Ya nggak? Nah, jadi sebenarnya kitanya yang menjalani asal nggak berubah gitu. Tapi kalau kita ada kemauan untuk berubah, kemauan, ya, nah nanti lama-lama orang melihat bahwa kita ini berubah gitu. Nah makanya teman-teman sekalian, Bapak Ibu sahabat percikan iman, yuk kita jalani hidup ini setahap demi setahap. Dan kita juga harus memahami orang berubah itu setahap demi setahap. Semuanya by proses, semuanya melalui proses. Nah kadang kita tidak sabar melewati proses itu. Itu penyakit kita. Nggak sabaran melewati proses itu. Ya. Nah, setelah Allah berfirman tentang tabiat kehidupan, ya, dimulai dari cahaya merah pada waktu senja, yang mana dimulai dari matahari terbit terus, kemudian matahari tenggelam, berproses. Malam, ya, dimulai dari cahaya merah, kemudian gelap terus, dan kemudian nanti muncul lagi pagi. Proses. Wal qamari idza tasa. Bulan juga sampai pada puncaknya, yaitu purnama, itu melalui proses. Yaitu bulan sabit dulu. Bulan sabitnya makin besar, akhirnya bulatlah. Allah kunci dengan kalimat latar kabun atau bakon antoba. Kamu itu, alam semesta ini bertahap. Kamu, baru sekarang kamu, latar kabun, kamu menjalani hidup setahap demi setahap. Sampai di situ, lalu Allah berfirman, "Pamalahum la yu'minun." Mengapa mereka tidak mau beriman? Udah dikasih nasihat segitu banyaknya, "Pamalahum la yu'minun." Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Bila dibacakan Al-Qur'an, mereka tidak mau sujud. Tidak mau sujud itu maksudnya tidak mau dengar, tidak mau pelajari, tidak mau amalkan. Nah, ini termasuk ayat sajdah, teman-teman sekalian. Jadi di Quran ada beberapa ayat sajdah. Ini ada tandanya di sini ya. Anda yang punya tafsir Al-Hikmah, coba lihat di mana? Di sini ada tanda di halaman 309 ya. Itu ada tanda ujungnya dan diberi garis bawah. Saya yakin Anda yang punya Quran Al-Mu'asir, coba Anda cek di Quran Al-Mu'asir ya, itu ada kalimat la yasjudun di garis bawahi, kemudian ada tanda menara. Nah, itu namanya Anda harus sujud tilawah. Anda sujud ya, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu biquwwatihi wa haulihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa sawwarahu
Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, itu doa yang bisa dibaca saat sujud tilawah. Jadi caranya, latar kabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Allahu akbar. Jadi Anda langsung sujud. Lalu Anda baca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu akbar, bangkit lagi. Setelah bangkit lagi Anda langsung ayat berikutnya, ya. Ayat berikutnya adalah balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Nah, baru ruku. Gitu caranya. Cara baca, cara sujud tilawah. Jadi begitu Anda sampai di ayat ini, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Nah, Anda sujud sambil takbir, Allahu akbar. Nah, di sini ya contoh yang nyata tentang sujud tilawah. Nanti di Al-Alaq juga ada sujud tilawah di ayat yang terakhirnya. Gampang kalau Anda ingin melihat ini ada sujud tilawah, tidak ya? Nah, biasanya ada gambar menara di situ. Di ujung dari ayat itu ada tanda menara. Itu untuk memberitahu bahwa kita ini dianjurkan sujud tilawah, sujud bacaan. Nah, untuk Anda yang punya Quran Mu'asir, ya, Quran yang seperti ini, Quran Mu'asir. Nah, Anda bisa lihat di bagian akhir tentang sujud tilawah ada. Jadi Quran Mu'asir ini, Mu'asir, teman-teman, Mu'asir ya. Ini kelebihannya di belakang itu ada kumpulan doa. Anda kalau cari doa-doa di Quran kan lama. Nah, di sini ada kumpulan doa. Kemudian ada juga pembahasan tentang sujud tilawah. Bagaimana caranya sujud tilawah dan kapan saja Anda perlu sujud tilawah. Qurannya di sini, Quran Al-Mu'asir, ya. Kalau teman-teman ingin lebih detail, lihat di Quran Al-Mu'asir di bagian akhir, juga baca di bagian muqaddimahnya, di bagian pengantarnya. Kita lanjut ya. Famalahum la yu'minun. Mengapa mereka tidak mau beriman? Wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Bila dibacakan Quran, mereka itu tidak sujud. Maksud tidak sujud itu hatinya berontak begitu. Jadi begini sahabat-sahabat sekalian. Orang dalam menyikapi Quran itu ada beberapa macam. Thumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Ketika Allah itu menurunkan Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kami pilih dari sekian manusia itu, yaitu Nabi Muhammad. Tsumma awrathnal kitab, kami wariskan Alkitab, Al-Quran kepada orang yang kami pilih, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Al-Quran kepada kita ini, faminhum dzalimun li nafsi, ada yang menzolimi diri, menolak, tidak mau terima. Nasihat-nasihat Quran itu mental, jiwanya nolak. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang mendengar, menerima, tapi yang pokok-pokoknya saja. Jadi orangnya itu minimalis. Sholat yang wajibnya saja, saum yang wajibnya saja gitu. Pokoknya minimalis banget lah amalnya. Nah, itu muqtasid. Dia mengamalkan Quran yang pokok-pokoknya saja. Tapi ada juga yang sabiqum bil khairat. Mereka itu orang yang berlomba dalam kebaikan. Jadi kalau sholat, berjuang untuk sholat sunnahnya. Dari mulai rawatib, duha, tahajud. Nah, pokoknya bukan hanya sekedar sholat wajib, tapi juga sholat-sholat sunnah. Bukan hanya sekedar zakat. Kalau zakat itu wajib, teman-teman sekalian. Zakat itu wajib. Tapi juga dia sedekah. Kalau sedekah itu kan di luar yang wajib. Mirip seperti kita sholat wajib, ya. Nah, lalu kita sholat sunnah.
kita mengeluarkan zakat, tapi kita masih mengeluarkan sedekah. Misalnya zakat saya 500.000 bulan ini, tapi saya masih ngeluarin lebih dari 500.000. Bahkan sedekahnya lebih banyak daripada zakatnya. Nah, itu berarti sabiqum bil khairat, berlomba dalam kebaikan. Ada orang yang tipenya itu senang gitu, mengisi hidup dengan amalan soleh. Tapi ada juga yang ngasal. Tapi ada juga yang menolak. Nah, Allah berfirman, wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Ada orang yang kalau dibacakan Quran itu nggak sujud. Maksud nggak sujud itu nggak taat, nggak mau terima. Ini ada kaitan dengan masalah hati sebenarnya. Jadi kenapa sih orang itu menolak isi Al-Quran? Itu karena hatinya gersang. Mirip seperti Anda menanam pohon di tanah yang gersang. Mati. Mati si pohon itu karena media tanamnya jelek. Makanya kalau kita ingin menjadi orang yang mau mendengarkan, mau mengamalkan, mau menghayati, mau mengikuti, ya tentu saja hatinya harus hidup. Ya. Makanya kita harus mewaspadai. Kenapa orang itu tidak mau mendengar Al-Quran? Karena hatinya mati. Pertanyaan berikutnya, kenapa hati itu mati? Karena tidak pernah dirawat. Mirip tanaman. Kalau tanaman tidak pernah dirawat, ya, peluang matinya sangat besar sekali. Karena itu di dalam surat Al-Hadid ada firman Allah yang mengatakan, alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bidzikrillah. Tidakkah kamu punya waktu untuk merawat hatimu dengan mengasah hatimu supaya khusyuk, mengingat Allah wa ma nazala minal haq, dan kamu merenungi apa yang Allah turunkan dari kebenaran, berupa kebenaran, yaitu Al-Quran. Jadi saudara-saudaraku tercinta, mari kita sisihkan waktu untuk merawat hati kita. Sebab kalau hati itu tidak dirawat, dia akan mati. Kalau hati itu mati, maka nasihat itu tidak akan masuk dalam relung-relung hati kita yang hatinya mati. Allah firmankan, alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bidzikrillahi wa ma nazala minal haq. Mengapa atau kenapa kamu tidak menyisihkan waktu untuk merawat hatimu dengan mendengar nasihat-nasihat? Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu. Kamu jangan seperti ahli kitab yang mana hati mereka terlalu lama tidak dipupuk, tidak dirawat. Faqasat qulubuhum, sehingga hatinya menjadi mati, membatu. Wa katsirum minhum fasiqun, dan akhirnya mereka fasik. Fasik itu artinya memberontak. Nah, ini sahabat-sahabat yang Allah muliakan, kita hari ini tiap pagi kita mengaji bersama-sama, belajar Islam bersama-sama. Latar kabun natobakon antobak, bertahap saja, pelan-pelan saja, tapi pasti ya. Anda sambil nyuci piring, sambil jogging, sambil ngistrika, ya, sambil nyiapin ke kantor bapak-bapak, sok sambil dengerin aja, dengerin tiap hari, dengerin. Tujuannya apa? Mirip seperti hati kita ini sedang dirawat. Karena Allah firmankan, hendaklah kamu punya waktu antakhsha'a qulubuhum lidzikrillah, supaya hatimu itu khusyuk dengan mendengar nasihat-nasihat wa manazala minal haq, nasihat dari apa yang Allah turunkan berupa kebenaran. Jangan kamu seperti ahli kitab. Min qablu, sebelum kamu, fatala alaihimul amad, mereka tuh lama sekali tidak dibina hatinya dengan nasihat. Faqasat qulubuhum, maka hatinya menjadi
mati gitu. Ada orang yang tadinya berhijab, saya kenal betul karena rajin ngaji gitu. Nah, mulailah si teteh ini udah lama nggak ngaji, nggak pernah ketemu di pengajian. Dia kalau dia nggak ngaji di Percikan Iman, terus ngaji di tempat lain ya nggak apa-apa. Yang saya khawatirkan itu kan tidak ngaji di Percikan Iman, tidak ngaji juga di tempat lain, gitu. Bertahun-tahun. Satu saat saya kaget bertemu, padahal dia itu hijabnya tadinya hijab yang syar'i lah, yang sempurna gitu ya. Pas saya ketemu, saya juga hampir tidak mengenali ya. Tapi ya suaminya yang nanya ke saya, si teteh itunya mah enggak gitu. Karena di mall itu ketemu saya, suaminya yang nanya, "Assalamualaikum Pak, gimana kabar?" Gitu. Saya nggak mengenali yang di sebelahnya, ternyata itu istrinya. Ya, istrinya dengan penampilan yang sudah totally berubah. Saya nggak nyangka bisa begitu. Nah, akhirnya suaminya berbisik juga. Dia sendiri ternyata prihatin dengan keadaan istrinya. Dia bilang, "Pak Aam, istri saya tuh salah gaul. Dia sudah mulai meninggalkan pengajian." Sama saya tadi diingetin, "Bun, coba ngaji lagi atuh Bun, jangan main terus. Apa yang terjadi pelan-pelan dicopot lah." Ya, padahal dia sudah berumroh, sudah berhaji, lepas semuanya sekarang. Bahkan tangannya itu jadi bertato, ya kan gitu. Coba Anda lihat, kenapa coba? Karena hatinya mati itu karena tidak dibina. Ya, makanya yang bahaya itu ketika hati kita tidak dirawat. Sekarang Anda punya motor, nggak dirawat, cepat rusak. Anda punya tanaman, nggak dirawat, bisa mati. Ya, Anda punya rumah, nggak dirawat, itu seperti rumah hantu. Coba lihat, Anda punya rumah, didiemin aja, nggak pernah diisi, nggak pernah dirawat, cepat rusaknya. Nah, hati kita itu sama begitu, teman-teman sekalian. Nah, apa yang terjadi? Kita akan menolak peringatan Al-Quran. Wa idza quri'a alaihimul Qur'anu la yasjudun. Kamu nggak akan sujud. Hatimu nggak akan sujud. Ketika qasat qulubuhum, hatinya mati. Makanya di dalam surat Al-Hadid ayat 16 ini benar-benar Allah ngingetin. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haq. Tidakkah orang beriman itu punya waktu untuk merawat hatinya dengan mendengar nasihat-nasihat? Jangan sampai kamu itu seperti ahli kitab, fatola alaihimul amad. Terlalu lama hatinya tidak dirawat. Faqasat qulubuhum. Akhirnya mati hatinya. Wa katsirum minhum fasiqun. Nah, kalau udah begitu, orang cenderung melanggar. Itu yang pertama, tidak pernah dirawat. Yang kedua, ini ada di halaman 3010. Yang kedua, atmosfer tidak kondusif. Jadi lingkungan itu tidak kondusif. Kalau Anda dulu dalam lingkungan yang Anda suka nongkrong-nongkrong ya, kadang sambil minum, sambil karaokean ya, sambil macam-macam. Sekarang kok Anda nggak nyaman gaul sama mereka, padahal dulu mah kompak pisan. Kenapa coba? Nah, berarti Anda sudah menemukan lingkungan yang soleh. Ada nggak di antara Anda yang punya lingkungan seperti itu? Jadi sekarang tuh kalau ngobrol sama mereka jadi nggak nyambung gitu loh. Jadi jiwa Anda itu nggak di situ. Ada nggak? Insya Allah ada. Saya yakin ada. Ada teman saya bilang, "Kang, napanya dulu mah saya sama geng itu pokoknya mah kieu Kang. Nyesah pokoknya mah dah. Kayaknya sehidup semati lah gitu ya. Tapi sekarang ini kok saya jadi hambar ya. Jadi gersang gitu. Duduk-duduk sama mereka. Rasanya omongannya itu udah nggak pada nyambung." Nah, itulah saya bilang. Karena kamu sudah menemukan lingkungan yang kondusif.
Jadi dia sudah lebih nyaman gaul dengan orang-orang yang suka ngaji, lebih nyaman gaul dengan orang-orang yang bicara tentang kebaikan, kebenaran, bicara tentang berbagi gitu ya. Dulu kan hidupnya hedon ya, foya-foya gitu. Wah, di hotel sana, di hotel ini. Nah, sekarang itu dia lebih nyaman untuk berbagi dengan orang-orang yang tidak mampu. Nah, kenapa bisa begitu? Ini lingkungan yang beda. Makanya Allah firmankan, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Hendaklah kamu tetap, kalau hatimu ingin sehat, kamu berada dalam lingkungan yang mana lingkungan itu banyak yang menyuruh Tuhan di waktu pagi dan petang. Lingkungan yang yuriduna wajhah, lingkungan yang lebih menginginkan keriduan Allah. Wala ta'du aynaka anhum, jangan kamu berpaling dari mereka. Jadi Allah firmankan, kalau hati kita ingin sehat ya, ya carilah teman-teman yang sehat, lingkungan yang sehat. Kalau Anda tidak pernah ngegosip, lalu Anda gaul dalam lingkungan tukang ngegosip, minimal Anda mendengarkan gosip, benar nggak? Minimal Anda mendengarkan gosip, walaupun Anda bukan seorang penggosip. Dan lama-lama itu akan mengotori hati kita. Karena itu hati menjadi tidak mau mendengar nasihat karena lingkungan yang buruk. Makanya Nabi Ibrahim mengajari doa surat Asy-Syu'ara 83-85, Robbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, dekatkan saya dalam lingkungan orang-orang yang membuat saya lebih soleh. Kemudian yang ketiga, kenapa hati kita tidak sujud kalau mendengar Quran? Kan kita lagi membahas nih, di halaman 309 lagi membahas wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Bila dibacakan Quran mereka hatinya tidak sujud. Kenapa? Karena hatinya tidak pernah dirawat. Yang kedua karena lingkungannya tidak bagus, tidak kondusif, ya. Nah, yang ketiga karena selalu diperbudak dorongan buruk. Saudara-saudaraku tercinta, manusia itu kan hidup di antara dua kutub. Kutub kebaikan dan keburukan. Ketika Anda mau dermawan, itu ada bisikan pelit. Ketika Anda mau memaafkan, ada bisikan dendam. Ketika Anda mau memberikan apresiasi, ada bisikan dengki. Selalu begitu. Kenapa orang dermawan itu sangat dimuliakan Allah? Karena dia sudah meredam jiwa pelitnya. Saya dan Anda itu punya jiwa pelit. Tapi kemudian Anda dermawan, diredam jiwa pelit. Saya dan Anda itu punya jiwa dendam. Tapi kenapa Anda jadi pemaaf? Allah memberikan penghargaan kepada orang pemaaf karena Anda meredam jiwa dendam Anda. Jadi ketika Anda memaafkan, Anda itu sedang menekan jiwa dendam Anda. Gitu. Jadi saudara-saudaraku tercinta, hidup ini selalu ada kompetisi. Selalu ada persaingan. Saingan baik dan buruk dalam diri kita. Makanya di dalam surat Al-Jathiyah Allah ingatkan, afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kau perhatikan ada orang yang diperbudak hawa nafsunya. Dorongan buruknya selalu diikuti, nggak pernah dilawan. Kalau orang itu selalu mengikuti dorongan buruknya, nggak pernah dilawan, wa adallahullahu ala ilmin. Allah biarkan dia dalam kesesatan. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Nah, kalau udah begitu, mata hatinya mati, mata lahirnya mati, mata batinnya mati, telinganya mati. Yang dimaksud mati di situ tidak mau mendengar nilai-nilai kebaikan. Kenapa? Karena hatinya sudah diperbudak oleh dorongan-dorongan buruk. Afala tadakkarun, tidakkah kamu mau memikirkan nasihat ini? Famay yahdihi mim ba'dillah. Kalau sudah begitu, kalau kita ngikutin dorongan buruk, kita ikuti dendam, kita ikuti pelit, kita ikuti,
marah kita ikuti, pokoknya mah dorongan buruk tadi ikuti we. Bahayanya nanti Allah biarkan kita dalam kesesatan. Nah, kalau sudah dibiarkan dalam kesesatan, na'udzubillah, na'udzubillah. Famay yahdihi min ba'dillah. Nah, kalau udah begitu, bagaimana kalau Allah tidak memberikan hidayah lagi pada kamu? Benar-benar orang itu jauh dalam kesesatan yang nyata. Itu yang kita khawatirkan, saudara-saudara sekalian. Allah biarkan kita benar-benar dalam kegelapan. Tidak ada cahaya kehidupan. Tidak ada cahaya iman. Kenapa? Ya karena kita tidak pernah melawan dorongan buruk kita. Karena tugas kita sebagai manusia itu ya berkompetisi dengan jiwa kita. Kalau misalnya kita rajin, karena kita sudah meredam jiwa malas kita. Jiwa mager kita itu dilawan, kan gitu. Makanya kita rajin. Daripada baringan, terus dari pagi, udah deh. Aku beres-beres apa kek, kata ibu teh. Ngelapan itu, ngelapan ini. Bongkar lemari anak, beresin. Nah, ibu melawan mager ibu. Jiwa, diem ibu, tiduran. Lawan begitu. Lawan. Jadi ternyata manusia itu harus melawan dirinya dulu sebelum melawan yang lain, gitu. Makanya Nabi pernah dalam sebuah pulang dari sebuah pertempuran, Nabi mengatakan kita pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Jihad besar itu adalah melawan diri kita sendiri. Itu yang paling berat, saudara-saudara sekalian. Nah, itu 3 hal yang menyebabkan kenapa orang itu tidak mau sujud ketika dibacakan Quran. Hatinya nggak pernah dirawat dengan nasihat. Lingkungannya buruk, membuat dia makin terpuruk. Udah gitu, dorongan-dorongan buruknya selalu diikuti. Selalu diikuti. Sahabat tercinta, itu yang bisa kita bahas pagi ini, ya, sampai dengan ayat balilladzina kafaru, sampai dengan ayat wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Bila dibacakan Quran, mereka nggak pernah taat, nggak pernah tunduk, hatinya nggak pernah sujud. Tadi saya sudah jelaskan penyebab-penyebabnya. Anda bisa baca di Tafsir Al-Hikmah halaman 308 sampai dengan 311. Ya. Sahabat-sahabat tercinta, percikan iman, itu yang bisa kita bahas. Walaupun cuma 45 menit, semoga kita istiqomah tiap hari, tiap pagi. Semoga Allah ngasih pada saya kekuatan istiqomah untuk hadir di sini. Teman-teman juga sama begitu. Kemudian kita asah jiwa kita pelan-pelan. Latar kabun natobakon antobak. Asah, perbaiki jiwa kita pelan-pelan. Ya, semoga dengan begitu hati kita akan bersinar. Dan itu butuh perjuangan melawan diri kita sendiri. Ingat tadi saya katakan, yang berat itu melawan diri kita sendiri. Demikian saudara-saudaraku tercinta, pembahasan surat Al-Insyiqaq pagi ini dari ayat 16 sampai dengan 21. Insya Allah ayat 22 sampai akhir akan kita bahas Senin depan. Mudah-mudahan Allah memberikan umur, kesehatan, kesempatan pada kita semua. Dan semoga sisa umur yang Allah titipkan bisa kita isi dengan amalan terbaik. Demikian saudara-saudaraku tercinta, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.